Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Diperkosa Dukun Demi Harta Gaib, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Mirna sudah sangat menyesal. Tentang harta gaib itu sudah sirna dari pikirannya. Ia tidak peduli lagi. Baginya yang penting saat ini bisa pergi dari tempat jahanam ini secepat mungkin. Entah kenapa ia menjadi sangat murka kepada Iwan, karena lelaki itulah yang memintanya untuk menemui dukun cabul ini. Entah pergi kemana, Iwan hilang tanpa kabar. Mirna terus merutuki dirinya sendiri. Sangat telenguhan panjang Bahwaro terdengar. Tandanya kini permainan sudah selesai. Mirna meringis kesakitan di bagian pangkal pahanya atas permainannya yang kasar. Sekarang kau harus tahu, sayang, bahwa aku ini adalah Wisnu. Mungkin kau bisa menilainya sendiri dengan permainanku tadi. Ucap Bahwaro terkekeh meninggalkan Mirna yang terbaring lemah dan mencoba untuk menutupi tubuhnya. Matahari sudah terbit. Ia tidak sengaja ketiduran akibat kelelahan. Seharusnya ia langsung pergi, tapi tubuhnya masih lemas. Mirna bangkit berdiri dan memunguti pakaiannya. Ia tahu ini sudah pagi, dan sejak subuh tadi Bahwaro belum kembali, entah kemana perginya beliau. Buru-buru ia keluar sebelum Bahwaro menyadari bahwa ia sudah bangun. Saat hendak membuka pintu depan, lagi-lagi Mirna mendapatkan pukulan keras di bagian tengkuknya. Samar ia melihat bayangan seorang lelaki tua yang tak lain adalah Bahwaro. Lalu ia kembali pingsan dalam waktu yang cukup lumayan lama. Kau tidak boleh pergi, sayang. Kini kau hanya untukku seorang. Diamlah di sini selamanya. Bisik Bahwaro kembali membaringkan Mirna. Bahwaro tidak membiarkan Mirna pergi kemanapun. Walaupun pulang ke rumahnya sendiri, tetap Bahwaro melarang keras. Baginya Mirna harus menetap di sini untuk selamanya menemani beliau. Bahwaro sengaja meletakkan makanan di samping tempat tidur Mirna dan segelas air. Karena sejak pagi Mirna sudah pingsan dan kini sudah pukul 2 siang. Saat tengah memperhatikan Mirna, tiba-tiba Mirna terbangun dan mendapati dirinya kembali terbaring di kamar. Makanlah dan minumlah dulu, ujar Bahwaro. Tidak, saya ingin pulang saja, jawab Mirna hendak bangkit. Kau tidak bisa pergi, dan turutilah perintahku, titah Bahwaro. Mirna meludah kasar tanda penolakan. Ia tak sudi bersama Bahwaro sang dukun cabul itu. Melihat Mirna yang meludah, Bahwaro kembali murka. Ia hendak menampar Mirna, tapi ia sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang yang tersayangnya. Biarkan aku pergi, Mbah. Aku sudah menuruti kemauanmu untuk melayanimu semalam, ujar Mirna. Layani aku lagi, jawab Bahwaro mendekati Mirna. Tidak, aku tidak mau. Bahwaro terkekeh melihat Mirna yang hendak bangkit. Saat Mirna hendak membuka pintu kamar, lalu Bahwaro berucap, layani aku lagi, maka harta gaib itu akan secepatnya kamu dapatkan. Mirna bergeming memperhatikan Bahwaro. Ia kembali tergiur oleh harta yang diiming-imingi. Bertahanlah semalaman lagi untuk melayaniku.
Ucap Mbah Waro kembali menarik tangan Mirna dan memintanya untuk duduk kembali. Kepalang tanggung bagi Mirna. Mungkin kalau ia melayani Mbah Waro sekali lagi, maka harta tersebut akan menjadi miliknya. Mirna mengiyakan permintaan Mbah Waro. Baginya sudah terlanjur. Wisnu tidak bisa ia dapatkan, maka harta tetap harus ia miliki. Mirna termenung di dalam kamar. Setelah sepergiannya Mbah Waro, makanan yang disiapkan Mbah Waro tak disentuh sama sekali. Mirna tak bernafsu untuk makan walaupun sesuap. Ia juga takut kalau di dalam makanan itu sudah dicampurkan dengan racun atau ramuan khusus. Mirna tak habis pikir kalau selama ini ia sudah tertipu dengan wujud Wisnu. Mirna menangis sesenggukan kalau ternyata ia sering melakukan hubungan dengan Mbah Waro. Yang ia percaya dan yang ia yakini itu adalah Wisnu orang yang berbeda. Semua ini gara-gara Iwan, gumam Mirna dengan geram. Seharian penuh Mirna dikurung di dalam rumah. Mbah Waro entah kemana perginya. Tapi ia khawatir kalau pergi dari sini, Mbah Waro kembali murka dan harta tidak bisa ia miliki. Mirna memilih untuk diam di dalam kamar memikirkan jalan selanjutnya akan bagaimana. Waktu terus bergulir hingga langit kembali gelap. Mbah Waro kembali mendatangi Mirna dengan senyum yang menakutkan. "Bersiaplah untuk malam ini," ujar Mbah Waro mencubit dagu Mirna. "Apa setelah ini saya akan bisa mendapatkan harta itu dan kembali pulang ke rumah?" tanya Mirna memastikan. "Iya, tentu saja sayang. Aku berjanji padamu. Dan percayalah, semuanya akan menjadi milikmu," jawab Mbah Waro terus meyakinkan. Saat Mbah Waro ingin mendekat ke arah Mirna, ia sedikit menghindar karena merasa sangat jijik dengan lelaki tua yang penuh nafsu birahi itu. "Mbah tahu di mana keberadaan Iwan?" tanya Mirna membentang jarak di antara keduanya. "Iwan sudah lama tidak kesini lagi. Memangnya kenapa?" tanya Mbah Waro ingin mengetahuinya. Mirna menggelengkan kepalanya. Tak mungkin ia menjelaskan kalau Iwan sudah tidak bekerja lagi dan pergi entah kemana. "Jangan pikirkan tentang Iwan. Lebih baik kita ulangi permainan kita lagi seperti semalam," ucap Mbah Waro kembali menjamah Mirna yang sudah tampak pasrah. "Anggap saja kau bermain dengan Wisnu yang tampan," sambung Mbah Waro. "Apa Mbah tidak berniat ingin mengubah wujud menjadi Wisnu?" tanya Mirna. "Tidak perlu. Aku lebih nyaman menjadi diri sendiri," jawab Mbah Waro. "Tolonglah Mbah, kalau benar Wisnu itu adalah Mbah Waro, berubahlah menjadi lelaki itu agar aku menikmati permainan tersebut," pinta Mirna. Dalam hitungan detik, Mbah Waro kembali meniupkan sesuatu di depan wajah Mirna. Maka dalam sekejap beliau menjadi Wisnu yang tampan di dalam penglihatan Mirna. "Bagaimana bisa begitu?" tanya Mirna begitu takjub. Mbah Waro tertawa nyaring. Suaranya masih sama dengan suara Mbah Waro, tapi kini wujudnya sudah menjadi Wisnu bagi Mirna. "Itu tidak penting. Cepatlah kau nikmati. Maka setelah melayaniku, maka harta akan kamu dapatkan," ucap Mbah Waro terus mengingatkan tentang harta itu, hingga lagi-lagi membuat Mirna melunak dan menuruti perkataan Mbah Waro. Malam itu, malam yang begitu panjang menurut Mirna. Ia kini sudah sangat menikmati permainan itu. Ia merasa sangat puas karena yang berhubungan dengannya itu adalah Wisnu, lelaki yang ia dambakan semalam. Bangsat kau, ini orang tua ngeselin banget." "Lanjut, oke." Lenguh Mbah Waro di akhir permainan. Sekejap Mirna menutup matanya. Tapi tiba-tiba ia melihat yang kini berada di atas bukannya lagi Wisnu, tapi kembali menjadi Mbah Waro
yang wajahnya penuh dengan garis-garis tua. Setelah memakai pakaian, Mirna langsung menanyakan tentang syarat selanjutnya. "Apa yang saya lakukan lagi, Mbah? Apa selanjutnya, Mbah?" tanya Mirna. Mbah Waro terdiam sejenak. Beliau memikirkan jawaban apa yang akan dilontarkan kepada Mirna agar Mirna selalu percaya kepadanya. "Tenang saja, hartanya sudah siap untuk diambil. Tapi sebelumnya, kau harus menemaniku ritual untuk malam ini," pinta Mbah Waro. Mirna terkejut. Ia bingung harus menurut atau tidak. Entah kenapa Mirna merasa bahwa Mbah Waro hanya berbicara omong kosong. Hati kecilnya mengatakan bahwa Mbah Waro tidak memperbolehkannya untuk pulang. "Sepertinya saya tidak bisa, Mbah. Malam ini juga saya akan pulang," tolak Mirna hendak bangkit. "Jangan pulang. Pikirkan dulu baik-baik. Kau sudah sejauh ini mengorbankan semuanya demi harta itu." Jelas Mbah Waro terus membuat Mirna bimbang. "Tapi saya harus pulang dulu, Mbah. Saya sangat capek. Mungkin 2 karyawan saya terus bertanya-tanya tentang keberadaan saya saat ini," jawab Mirna. Mbah Waro berjalan mengunci pintu kamar dan meminta Mirna untuk duduk kembali di sisi ranjang. "Duduk dahulu, kita bicara baik-baik sayang. Jangan emosi," ucap Mbah Waro kembali memenangkan Mirna. Mirna benar-benar merasa sudah tidak enak. Ia khawatir Mbah Waro kembali meminta melayaninya. Tapi ia merasa tidak mungkin bisa melawan lelaki tua itu. Ia tahu kekuatan Mbah Waro. "Bisa ambilkan teh hangat, Mbah?" pinta Mirna tiba-tiba. Mbah Waro bergeming. Tapi akhirnya beliau mau menuruti perintah Mirna. Ini kesempatan emas bagi Mirna untuk bisa keluar dari rumah ini. Setelah sepergiannya Mbah Waro ke dapur, secepat mungkin Mirna langsung mengambil langkah. Dengan penuh hati-hati ia berusaha membuka pintu depan dan langsung keluar dari rumah untuk menuju ke mobilnya. Tapi kesempatan tidak berpihak kepadanya. Saat ia hendak membuka pintu mobil, mobilnya terkunci dan kuncinya ada di dalam kamar. "Hei, mau kemana?" teriak Mbah Waro mengagetkan Mirna. Dan ia pun langsung lari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran Mbah Waro. Gelas yang berada di tangan Mbah Waro langsung ia lupakan dan terjatuh. Mbah Waro mengejar Mirna dengan berlari tak kalah cepat. Jalanan yang gelap cukup menyusahkan bagi Mirna. Apalagi ia bukan orang sini. Tapi ia berusaha terus berada di jalur yang benar. Sesekali Mirna hendak terjatuh karena salah pijak, yang mana jalanan masih berupa bebatuan. Sedangkan di belakang Mbah Waro terus mengejar. Saat Mirna memberanikan menoleh ke belakang, ternyata Mbah Waro tak jauh darinya. "Kembalilah, ini hanya akan membuatmu kelelahan," lantang Mbah Waro. Mirna tidak memperdulikan perkataan Mbah Waro. Ia sudah sadar dari jebakan Mbah Waro. Kali ini yang terpenting adalah nyawanya. Soal harta sudah ia buang jauh-jauh. Tidak peduli lagi. Karena sejak tadi perasaan Mirna merasakan aneh dan janggal. Karena Mbah Waro seperti melarang atau bahkan membuat Mirna tidak bisa pulang ke rumah. "Kembalilah!" teriak Mbah Waro. Mirna yang sudah kelelahan dan napasnya kini ngos-ngosan, sehingga laju larinya semakin melambat. Mirna terjatuh di atas bebatuan. Bukan karena salah pijak, tapi sebuah tangan sudah mencengkram tangannya dengan kuat. Kepalanya pun berdenyut akibat benda tumpul yang dipukulkan sangat keras. "Akhirnya aku kembali mendapatkanmu. Pulanglah bersama aku," ucap Mbah Waro. Entah sejak kapan Mirna sudah berada di kamar semula. Ia mencoba mengingat bahwa tadi ia berusaha untuk kabur, tapi tidak bisa. "Jangan pernah untuk mencoba kabur," ucap Mbah Waro yang berada duduk di samping Mirna. "Dasar dukun cabul, kau penipu!"
Mbah Waro tertawa lantang sembari berkata, "Bukan aku yang penipu, tapi Iwanlah yang sudah menipu kau." "Iwan?" lirih Mirna. "Iya, dia yang sudah menipu kau. Syarat yang kuberikan padamu pun adalah perintahnya untuk memisahkan engkau dan suamimu. Dan satu yang harus kamu ketahui lagi, warungmu yang sepi pun adalah ulah dia. Lalu seakan-akan ia yang menjadi pahlawan untukmu, agar kau bisa berpisah dan Iwan memiliki kesempatan untuk bersamamu." Jelas Mbah Waro yang mampu membuat Mirna terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Iwan dibalik dalang semua ini. Mbah Waro terus melanjutkan semuanya, hingga satu persatu terbongkar semuanya. Mirna begitu syok atas sikap Iwan yang pura-pura baik. Ternyata ia ada maunya. Padahal sejak pertama kenal dengan Iwan, ia tidak pernah setitik pun jatuh cinta kepada lelaki itu, karena ia sudah memiliki Imran. Gombalan maut yang selalu Iwan lemparkan kepada Mirna tak pernah ia anggap, karena menurutnya Iwan hanya bercanda, dan candaan tersebut sesekali memang dibalas Mirna. "Terus kemana si Iwan?" tanya Mirna. "Dia sudah kalah," lirih Mbah Waro. "Kalah dalam segalanya." Sambung Mbah Waro tertawa dengan puas. Mirna menyimpulkan bahwa asal muasalnya karena ulah Iwan. Tapi ternyata Mbah Waro juga menyukainya. Lalu Mbah Waro memutar haluan untuk berhenti membantu Iwan, karena Mbah Waro pikir lebih baik Mirna menjadi miliknya. Mbah Waro terus tertawa puas setelah menjelaskan semuanya. Sedangkan Mirna begitu ketakutan, karena saat ini ia dikurung oleh Mbah Waro yang bisa berbuat apa saja. "Jangan mencoba untuk kabur," ucap Mbah Waro meninggalkan Mirna. Waktu terus bergulir. Ingatan-ingatan tentang ia bersama suaminya kini terus berputar di pikirannya. Ia menyesali semuanya. Andai saja ia menuruti apa kata suaminya, mungkin kini ia tidak dikurung di tengah hutan bersama dukun cabul itu. Mirna menyesal karena terlalu percaya kepada Iwan. Ucapan Iwan sangat manis, hingga ia terbuai dan percaya untuk mendatangi Mbah Waro. Padahal semuanya sudah Iwan rencanakan untuk menipunya. Pikirannya yang kalut, usaha yang sepi, dan setiap harinya selalu kesepian karena tak ada buah hati yang hadir. Ia merasakan pernikahan dengan Imran seperti biasa saja. Bahkan ia merasa datar, tidak ada kebahagiaan. Kini ia sadar, tidak bersyukur dengan kehidupannya dengan Imran. Jendela kamar selalu Mbah Waro tutup. Tidak dibiarkan sedikit pun Mirna untuk membukanya. Padahal jendela tersebut juga memakai teralis yang terbuat dari kayu, dan tidak mungkin Mirna bisa kabur melalui jendela. Cahaya yang masuk hanya dari celah-celah dinding kayu yang tak rapat. Hanya dari situ Mirna merasa sedikit lebih terang. Mobilku masih ada di depan, batin Mirna yang kini mengintip dari celah. Mirna berdoa semoga ada yang mencarinya sampai ke tempat ini dan membebaskannya. "Cepat makan, setelah ini layani aku," titah Mbah Waro memberi sepiring singkong rebus. Tatapan Mbah Waro yang beringas membuat Mirna menciut. Lalu hingga ia mengambil piring itu, karena perutnya sudah meronta untuk diisi. "Cepat habiskan, aku sudah sangat menginginkanmu," ucap Mbah Waro terkekeh sambil mencubit pipi Mirna. "Sampai kapan saya terus dikurung, Mbah?" isak Mirna. "Selamanya," jawab Mbah Waro. "Kalau begitu lebih baik saya mati daripada harus hidup bersama dengan Anda."
Geram Mirna mengempaskan piring tersebut ke lantai hingga pecah menjadi beberapa bagian. Nanti juga mati dengan sendirinya, seperti yang sudah-sudah. Jelas Mbah Waro memulai permainan yang dibersamai dengan isakan Mirna. Tubuh Mirna bergetar hebat setelah Mbah Waro mengucapkan kata-kata itu. Lelaki tua itu tanpa ampun menyetubuhinya hingga membuat Mirna terkulai lemah. Hari terus berganti. Hampir 1 bulan Mirna disekap dan disetubuhi tanpa mengenal waktu. Tubuhnya kini menjadi lebih kurus, dekil, dan kusam. Karena ia jarang mandi kalau tidak Mbah Waro sendiri yang memandikannya. Setahu Mirna, sejak ia disekap di sini, tak pernah sekalipun ia mendengar ada tamu yang datang. Padahal dari cerita Iwan, Mbah Waro ini sangat terkenal di kalangan tertentu. Mirna sudah melupakan tentang Iwan yang kemungkinan ia tahu bahwa kini disekap oleh Mbah Waro. Tapi Mirna tahu kalau saat ini Iwan sudah kalah. Sekarang Mirna berpikir adalah cara untuk terlepas dan bisa kabur dari rumah sialan ini. Mau berteriak dan meminta tolong juga percuma, karena di sini tak ada tetangga ataupun cuma sekedar orang yang lewat. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Isak Mirna. Aku benci diriku sendiri, ucapnya lagi. Perut Mirna merasa sangat sakit. Kini ia sudah terlambat datang bulan. Apalagi kini ia sering berhubungan badan dengan Mbah Waro. Dan sebelumnya pun ia juga sering dengan Wisnu yang menyerupainya. Ia sangat takut akan prasangka buruk itu. Sesekali ia meringis kesakitan. Ia bertekad untuk kabur dari sini sebelum semuanya terlambat. Mirna sudah memikirkan matang-matang bahwa ia harus pergi saat siang hari, agar ia tahu jalan menuju pulang secepatnya. Minimal ia harus ke tempat pemukiman warga agar bisa menolongnya. "Bah, buka pintunya!" teriak Mirna menggedor pintu kamar. Tidak lama pintu terbuka dan menampilkan Mbah Waro yang kini berpakaian bersimbah darah. "Ada apa?" "Saya mau ke WC, Mbah," ujar Mirna. Mbah Waro menemani Mirna ke WC yang berada di belakang rumah ini. Saat melewati gubuk tempat Mbah Waro memasak, tiba-tiba ia melihat ada banyak darah di sana. "Jangan ingin terlalu tahu. Itu cuma anak kambing," ucap Mbah Waro mengagetkan Mirna. "Cepetan, saya tunggu di sini," sambung Mbah Waro. "Iya, Mbah," jawab Mirna langsung masuk ke bilik WC. Bukannya menuntaskan hajat, tapi Mirna mencari cara untuk membuat Mbah Waro bisa melepaskannya. Di dalam bilik WC, mata Mirna tertuju pada sebuah parang yang lumayan besar yang biasanya digunakan untuk memotong daging. Mirna mengambilnya. Ini adalah kesempatan besar baginya. Mungkin Mbah Waro meninggalkan barang tersebut karena terlupakan. Ia sedikit mengintip di balik celah bilik yang dikelilingi dengan dinding papan. "Semoga ini berhasil," batin Mirna. Dalam hitungan detik, Mirna melayangkan parang tersebut persis di lengan Mbah Waro. Beliau sempat meringis dari tatapan Mbah Waro yang memerah. Tidak ingin membuang waktu, Mirna mengambil kesempatan untuk menghabisi Mbah Waro dengan cara membabi buta dan hingga beberapa kali tusukan. Darah bercacaran hingga baju Mirna basah dengan cairan merah itu. Dirasa sudah cukup, Mirna secepatnya keluar melewati belakang rumah Mbah Waro yang dipenuhi semak belukar. Mirna penuh dengan ketakutan, hingga badannya gemetar hebat dan sesekali terjerembab dengan tubuh yang mulai melemah. Saat melewati semak belukar, Mirna beberapa kali menginjak baju, entah punya siapa, dan yang sangat mengagetkan, Mirna ialah ia tidak sengaja menginjak baju yang masih terdapat tulang belulang. Astagfirullah, kerangka manusia.
ucap Mirna membekap mulutnya. Adah, ingat juga Mirna dengan Tuhan. Ia melihat mobilnya masih terparkir di depan. Dengan sigap Mirna membuka pintu mobil dan menghidupkannya kembali. Saat mencoba beberapa kali, mobilnya sulit untuk menyala karena sudah cukup lama tidak terpakai. Ketika Mirna yang masih sibuk dengan menyalakan mobil dengan tangan yang bergetar, tiba-tiba dari arah samping terlihat bahwa Aro berjalan sempoyongan, penuh darah menghampiri Mirna. Kepanikan makin menguasai Mirna. Tangannya tak bisa dikontrol. Ia terus mencoba menyalakan mesin, sedangkan Bawaro terus berjalan. Padahal sebelumnya ia sudah melihat Bawaro kejang-kejang seperti sapi yang disembelih. Tapi kini Bawaro kembali bangkit dengan mulut yang mengeluarkan air liur bercampur dengan darah. Kau tidak akan bisa kabur hingga kau mati terus kuikuti, geram Bawaro. Dengan beberapa kali percobaan, akhirnya mobil bisa menyala. Dengan sigap ia memutar balik. Ia memutar balik dan secepat mungkin pergi dengan menyetir dengan ugal-ugalan. Sesekali hampir keluar batas jalan. Ia takut bercampur panik kalau Mbah Waro kembali bisa mengejarnya. Ia sudah capek berbulan-bulan disekap dan terus dipaksa melayani lelaki tua bangka itu. Baginya lebih baik ia dipenjara karena telah menghabisi nyawa seseorang daripada terus dikurung di gubuk derita itu. Sampai di pemukiman warga, ia berhenti sejenak. Pikirnya di sini sudah cukup aman. Ia menetralkan degup jantungnya. Singkatnya, sesampainya di rumah, ia menangis terharu. Akhirnya kembali ia bisa pulang. Ia akan secepatnya menemui suaminya, Imran. Ia akan menemui Imran untuk meminta maaf. Mirna mandi dan keluar ke rumah untuk membeli makanan. Ia sudah sangat rindu dengan suasana di sini. Mirna, kenapa lama tidak kelihatan? Tanya salah satu tetangganya. Lagi pulang ke kampungnya ya? Sambungnya lagi. Iya, jawab Mirna seadanya. Sekarang kurusan ya? Pulang karena sakit? Tanya tetangganya lagi. Tidak, tapi memang lagi diet. Jawab Mirna menyudahi obrolan tersebut. Sudah 1 minggu ia kembali ke rumah. Dengan harap-harap cemas ia khawatir kalau ia akan ditangkap polisi. Menemui Imran pun ia tidak berani. Keluar rumah hanya untuk keperluan penting saja. Malam itu hujan cukup deras. Mirna sendirian dengan lampu yang dipadamkan akibat hujan. Sesekali ia mendengar suara yang tidak asing memanggilnya. Mirna, Mirna, buka pintunya. Mirna, Mirna. Panggilan itu terus memenuhi pendengaran Mirna. Telinga ia tutup dengan kedua belah tangannya. Tapi suara Mbah Waro seakan ada di mana-mana. Malam yang dingin dengan suasana mencekam. Ditambah suara itu terus memanggilnya. Pergi! Pergi dari sini. Saya mohon jangan ganggu saya. Mirna berteriak ketakutan. Seakan ia dihantui oleh suara itu. Panggilan itu terus datang setiap malam menemani Mirna yang sendirian. Kembalilah kepada saya, maka harta itu akan jadi milik kamu. Tidak. Sesekali suara itu berubah menjadi suara Wisnu yang ia kenali. Tapi ia sudah tahu bahwa kini Mbah Waro kembali ingin menipunya. Girna sayang, aku ini Wisnu, pujaanmu. Ucap suara itu yang tidak ada wujudnya. Mirna menutup wajahnya dengan kedua tangannya.
Ia semakin ketakutan karena sudah beberapa hari sejak ia pulang terus dihantui. Ia tidak berani sedikit pun keluar kamar karena suara itu sangat persis berada di luar kamarnya. Setiap hari ia selalu mengurung diri di kamar. Sedikit-sedikit ia terdiam dan termenung. Makanan tidak ada sedikit pun masuk ke dalam perutnya. Ia begitu takut kalau ia akan bertemu Mbah Waro jika keluar kamar. Tidak ada yang menjenguknya karena orang-orang pikir rumah itu kosong dan mobil Mirna sengaja ditinggalkan. Karena orang sekitar tahu bahwa Mirna pulang kampung ke rumah orang tuanya dari penuturan salah satu warga tetangga Mirna yang sempat bertemu dengan Mirna ketika di warung beberapa waktu lalu. Iya, saya sempat bertemu dengan Mirna. Katanya ia pulang kampung ke tempat asalnya, ujar tetangga Mirna. Yang saya lihat sepertinya Mirna sedang sakit. Badannya kurusan, sambungnya lagi. Tapi kalau pulang kampung, kenapa mobilnya ditinggal ya? Tanya salah satu warga. Ya mungkin dijemput. Rumah Mirna terkunci. Jendelanya pun tertutup rapat. Dengan ruangan yang gelap, keseluruhan warung dan halaman sangat kotor. Tapi yang membingungkan, mobilnya ada, tapi orangnya tidak terlihat. Saat dipanggil-panggil tidak ada sautan sedikit pun dari dalam. Maka warga berprasangka Mirna kembali pulang ke kampung ke tempat asalnya. Panggilan-panggilan dari luar membuat Mirna semakin ketakutan dan bertambah stres. Ia pikir panggilan itu adalah dari Mbah Waro yang mencoba kembali membawanya. Mirna sesekali berhalusinasi. Ia tak berhenti beranjak dari tempat tidur. Ia merasa sedang diawasi di setiap sudutnya. Suara panggilan dan diawasi itu padahal dari warga yang memanggilnya dan memastikan bahwa Mirna ada di dalam. Tapi ia beranggapan bahwa itu adalah suara dari Mbah Waro. Kepalanya selalu dipenuhi dengan Mbah Waro. Banyak sekali ketakutan yang ia alami, bahkan rasa trauma. Apalagi Mirna sangat ketakutan karena telah membunuh Mbah Waro. Karena sebelumnya ia tidak pernah melukai seseorang secara brutal. Hari terus berganti. Terkadang Mirna menangis, terkadang ia tertawa seorang diri. Kadang bersangat ketakutan. Hingga ia benar-benar stres berat. Tak jarang ia melihat berhalusinasi, melihat Mbah Waro datang ke rumahnya. Tolong, pergi dari sini. Tolong, tolong. Teriakan Mirna meminta tolong di tengah malam. Kadang terdengar oleh warga setempat dan kembali memeriksanya. Saat warga mencoba memanggil dan mengetuk pintu, serta berkeliling ke rumah Mirna, sama sekali tidak ada tanggapan. Ada warga kembali kecewa karena mereka tahu rumah itu benar-benar sudah kosong. Banyak yang beranggapan rumah itu berhantu. Ada yang mendengar suara tangisan, tertawa, dan berteriak minta tolong. Tapi saat dicari di sekitar rumah, tidak ada orang di sana. Tak ada satupun orang yang mengetahui kalau Mirna masih ada di dalam rumah itu. Orang beranggapan setelah tidak bersama dengan Imran lagi, Mirna balik ke tempat asalnya. Hujan kembali mengguyur. Mirna yang tampak usang berjalan ke kamar mandi untuk mengecek kalau tidak ada orang lain di dalam kamarnya. Badannya yang semok kini sudah berubah menjadi tulang diselimuti kulit. Ia berubah 100%. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Ketakutan telah mengantuinya. Tertatih ia berjalan menuju kamar mandi. Sesekali matanya menatap dengan awas. Kamar yang berantakan, kotoran ada di mana-mana, serta bau yang tak sedap. Ia membuka pintu kamar mandi. Di sana terlihat tidak ada siapapun. Yang ada hanya adalah kegelapan. Lampu rumah sudah lama tidak menyala lagi akibat kehabisan token. Setelah memastikan di kamar mandi tidak ada siapapun,
Ia mengambil sisa air di dalam bak mandi dan meneguknya dengan tergesa-gesa sampai tumpah. Saat hendak berbalik, tiba-tiba ia tidak sengaja menginjak lantai yang basah dan berlumut. Lalu tiba-tiba, buk, Mirna terjatuh terpleset hingga terjengkang ke belakang. Dan kepalanya membentur bak mandi yang sangat keras hingga ia tidak sadarkan diri. Darah kental keluar dari salah satu lubang telinganya. Tidak ada bantuan hingga 1 minggu kemudian. Ia masih berada di tempat yang sama. Tidak ada denyut nadi, tidak ada degup jantung. Yang ada badannya berubah menjadi kebiruan dan membengkak. Tanda ia sudah meninggal dunia, tanpa ada yang mengetahui waktu dan kejadiannya. Warung Mirna sudah lama tidak buka ya? Imran? Iya, warung udah tutup, jawab salah satu tetangga terdekat. Iya, saya kesini ingin mengurus surat cerai dan ingin mengambil buku nikah yang ketinggalan, jawab Imran yang sudah kembali sehat seperti semula dengan badan bugar serta wajah yang berseri. Oh begitu, sudah sehatan ya sekarang? Alhamdulillah sudah bu, jawab Imran terus senyum ramah. Memangnya kemarin sakit apa? Tanya ibu itu. Sakit kebanyakan pikiran, jawab Imran terkekeh. Ya sudah, saya mau ke rumah Mirna dulu ya bu. Permisi, ucap Imran hendak berbalik. Rumahnya udah lama kosong Imran. Bukannya Mirna balik ke kampung halaman? Tanya ibu Widya. Gak tahu saya bu, tapi kok ada mobilnya? Tanya Imran balik keheranan melihat mobil yang terparkir dipenuhi debu menandakan sudah lama tidak terpakai. Bu Widya menceritakan semuanya kepada Imran dari warga yang mencoba berkeliling rumah Mirna, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Bu Widya juga menceritakan sering terdengar suara-suara aneh, namun tidak ada orangnya, dan mengatakan kalau rumah Mirna sudah berhantu. Ah, masa iya sih bu? Tanya Imran tidak percaya. Imran dan Bu Widya mendekati pintu rumah Mirna yang terkunci. Entah kenapa Imran begitu yakin kalau Mirna ada di dalam rumah. Sepertinya ini dikunci dari dalam bu, ucap Imran mulai tidak tenang. Setelah ia mencoba membuka pintu dari luar, membuka kunci cadangan, dan namun nihil, kuncinya tak mau masuk karena kunci di dalam masih menempel di balik pintu. Di saat Bu Widya memanggil para tetangga yang lain untuk ikut membantu Imran membuka rumahnya, sesekali angin bertiup membawa bau yang tidak sedap, mampu membuat perut bergejolak ingin mengeluarkan isinya. Ini bau apaan ini? Tanya Bu Widya tak tahan. Ini kayak bau bangkai, ucap bapak-bapak yang lain. Imran ingin memecahkan kaca jendela di samping pintu agar ia bisa masuk ke dalam. Dalam hitungan detik Imran membuat pecahan kaca berserakan. Setelah itu ia langsung masuk ke dalam, tapi bau bangkai itu semakin menyengat. Ia segera ke pintu depan dan benar saja kuncinya masih digantung di daun pintu. Setelah memutar kunci, Imran bisa membuka pintu dari dalam dan mempersilahkan warga untuk masuk untuk melihat keadaan di dalam yang tampak berantakan, tak terurus dengan keadaan yang gelap juga berdebu. Kok baunya makin tajam di dalam rumah ini sih? Tanya Bu Widya yang tak ingin ikut masuk. Bapak-bapak yang lain juga merasakan yang sama. Imran menggunakan senter dari ponselnya dan menuju pintu kamar yang tertutup rapat, tapi beruntung tidak dikunci. Saat senter diarahkan ke dalam kamar, tiba-tiba Imran memekik, tertahan karena terkejut melihat Mirna yang sudah tidak bernyawa lagi telentang di dalam kamar mandi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Astagfirullah, ucap bapak-bapak serentak
setelah melihat Mirna yang hampir tidak bisa dikenali lagi dengan wajah yang sudah membengkak kebiruan. Geger pagi itu ketika mayat Mirna ditemukan. Banyak yang beranggapan bahwa suara-suara itu benar dari rumah Mirna, yaitu suaranya sendiri. Tapi warga tidak ada yang berani membuka pintu secara paksa, karena satu-satu warga mengatakan bahwa Mirna pulang ke kampung halamannya sendiri. Tapi kenapa saat dipanggil-panggil Mirna tidak menyaut ya? Bisik-bisik warga. Entahlah, mungkin ia sudah stres akibat guna-guna, sahut yang lain. Maksudnya guna-guna senjata makan tuan? Timpal yang lain karena sudah mengetahui dan sudah menebak bahwa Imran bukan sakit biasa, tapi sakit diguna-guna oleh istrinya sendiri. Mirna dievakuasi dan sudah dimakamkan dengan layak. Imran sudah ridho dengan tulus apa yang sudah diperbuat Mirna kepadanya. Hatinya masih sakit karena orang terkasih sudah pergi terlebih dahulu. Walaupun sebelumnya ia sudah tidak bersama lagi, tapi ia masih merasakan cinta itu ada di hatinya. Ini rumah Mbak Waro yang bisa menjanjikan kita tambah kaya raya, ucap laki-laki gagah itu, yang tak lain pelanggan setia Mbah Waro turun dari mobil mewah untuk menemui dukun hebat itu. Kok seperti tidak ada penghuninya ya? Mana bau lagi? Tanya sang istri mengusap tengkuknya yang meremang. Memang gini suasananya, jawab suaminya dengan santai. Mereka melangkahkan kaki ke rumah Mbah Waro yang di halamannya rumput sudah tidak terawat lagi. Beberapa kali memanggil tidak ada sautan dari dalam, hingga matahari makin tertutup awan hitam. Kamu tunggu di sini, aku lihat ke belakang dulu. Mungkin Mbah Waro tidak mendengar, ucap sang suami. Sejenak menunggu. Tiba-tiba sang suami datang dengan wajah pias. Ayo, kita pulang. Kenapa? Tak ada jawaban dari sang suami. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil dengan tergesa-gesa. Mbah Waro udah gak ada, ucap sang suami sambil menjelaskan bahwa ia saat ke belakang melihat ada seseorang seperti Mbah Waro dengan memakai baju hitam khas yang sering dipakai Mbah Waro, dengan tubuh membusuk dan dikerumuni lalat. Jadi dukun itu? Sang suami menganggukkan kepalanya sambil berucap, Mbah Waro sudah mati. Dan cerita pun selesai. Oke, akhirnya tamat juga kawan-kawan atau pemirsa. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Tentunya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya. Dan tentunya dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.